Salah satu penjelasan ulama tasawuf, ya, agar bisa masuk surga bighairi hisab, kita tidak boleh berhitung sudah banyak amal kita. Secara kirat pelungguh pira kali layatan, dia ngitung pira kirat. Wah, kiratna, dia ngalui. Dia manara ini. Ya, dia manara. Karena belum tentu nanti terima kan dia tahu. Ya, serahkanlah kepada Allah. Jangan kita mengandalkan masuk surga dengan amal kita belum seberapa. Ya, belum seberapa. Ita layatan bilang jelur temeta asik nenek kah? Mudah-mudahan Allah sayang li ita agar kita bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Karena Nabi kita sudah menjelaskan, la tadkhulul jannata bi'amalikum walakin birahmatillah. Kaifa anta ya Rasulullah? Bal ana. Kamu tidak bisa masuk surga kata Rasulullah dengan amalmu, tetapi dengan rahmat Allah. Berbepelungguh ya Rasulullah, saya juga begitu. Saya juga akan masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal saya. Kasabut yang cerita di dalam kitab Nasaid Hasaisul Muhammadiyah karangan Said Muhammad Alawi, beliau mencantumkan satu kisah, ya, kisahul abid al-muqtarri bi amalihi. Seorang hamba yang tertipu dengan amalnya. Dia ingin masuk surga dengan amalnya, karena dia beribadah 500 tahun. Di tengah gili, tengah laut. Gili, ada anak gunung tengah laut. Besar gili itu, ya 30 meter persegi. Jauhnya pinggir pantai dengan gili itu, 4.000 kilo. Cukup jauh. Dia nak kembi-kembi dengan ini, dia nak begawe. Dia nak kota-kota kah, makan apa lagi? Entah pertama itu. 500 tahun tanpa dosa, tanpa kesalahan. Sehingga cerita dia mati, Allah mengatakan kepadanya, ya, udkhuluhu al-jannata bi rahmati. Masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Jadi orang itu menjawab, qala bal bi amali ya rabbi. Jangan saya masuk surga dengan rahmatmu ya Allah. Masukkan saya dengan amal saya yang 500 tahun itu. Diulangi oleh Allah 3 kali. Masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Jangan Allah, masukkan saya dengan amal saya. Berarti dengan ini berhitung-hitung menjadinya. Para nalui, wah amal 500 tahun ini. Duit kira-kira jadi 500 tahun ini. Dia wah sakit. Layatan bang. Iya. Karena ia berhitung, lalu Allah mengatakan, ya, timbang amalnya 500 tahun, dengan satu nikmat mata yang kuberikan kepadanya. Ditimbanglah amalnya 500 dengan nikmat mata sebelah kanan. Ditimbang, ternyata di berat mata sebelah. Dengan amalnya 500 tahun. Nah, beratan mata, berarti dia masuk surga atau neraka? Masuk neraka dia. Udkhulu binar. Masukkan dia neraka. Karena dia berhitung dengan saya, kata Allah. Bertemang ya neraka. Karena neraka ini panas. Di dalam hadis dijelaskan, ya ihmaratin naru al-ta'amin abiyaddot. Dinyalakan api neraka itu 1000 tahun dengan warna putih. Summa awqadu ihmarat al-fa'amin. Kemudian dinyalakan lagi setelah dia berwarna putih menjadi warna merah 1000 tahun. Summa uqidu ila al-ana. Kemudian dinyalakan setelah dia merah sampai sekarang warnanya hitam. Iswaddat, berwarna hitam. Jadi elap neraka, wah petang ketika. Muna kelem terus macet dilan, darah sedikit nyala-nyala kan. Bintang darah, perciak darah, HP ndak bawa petang sekali. Ngeno elap neraka sampai makin. Mau dengan taman neraka, ada kena berdeketan, ini saling tanda, saya deket ini tahu. Dia kenal hanya teriakan-teriakan saja. Begitulah gelapnya neraka. Wala'iyyazubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang ketiga. Ya, orang yang semestinya masuk neraka enggak jadi.
berkat syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Tidak jadi dia masuk neraka, ya, berubah menjadi masuk surga. Ini yang ketiga sekalian, ya. Yang keempat, orang yang rendah derajat surganya ditinggikan berkat syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkat syafaat ditinggikan derajatnya. Apa amalannya nanti kita sampaikan. Karena belu yang sudah sampai amal. Okay. Kami hanya menyampaikan 6 jenis syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keempat. Okay. Orang yang rendah surganya dinaikkan menjadi derajat yang lebih tinggi. Ya, supaya mereka tidak kecewa. Nyesel dengan tambah surga endah. Nyesel, ya. Kena yang atas boleh turun. Turun ke bawah melihat-lihat. Oh, ini topeng kena. Oh, ambil topeng. Oh, ngambil atas je. Oh, luar biasa dia tonton tapi cerita itu. Bocah tayak, mana dia bau tayak kena. Dia bau tayak, kena bau kau itu je tinggian bocah turun. Lalu si bawa dia bau tayak. Nyesel ya. Nyesel ke? Nyesel lagu nyesel tetap masuk surga aja. Lumayan lah. Alhamdulillah. Lagu kanggo tengen yang surga Firdaus bahasa Nabi, ya. Iza sa'altal jannata fas'alil Firdaus. Kalau belum gua mau ke surga, endang Firdaus. Suara batur ya Allah, temang surga mana-mana amperan nang, amperan. Ya Allah, bawa lalu. Rasul yang nyuruh kalau minta surga Firdaus. Ada 3 cara meraih surga Firdaus. Ya. Dalam kitab Khasa'is menjelaskan ada 3 cara kita bisa meraih surga Firdaus. Yang pertama isbagul wudu alal makarih. Nah tetap bagus wudu itu ada kata nyetan. Dia kata penengan, turanin itu lain. Nah, tetap ada yang wudu bagus. Itu salah satu cara meraih surga Firdaus. Isbagul wudu alal makarih. Nah, tetap bagus dan belum wudu, udah kata nyetan. Udah kata kurang sehat, ya. Kalau jalap-jalap nu wudu kah. Cepat mana kok wudu. Arang mana kan? Ya, ada yang tidak perlu sambil berdoa, nggih. Berdoa dan ada. Itu yang kedua. Yang pertama gitu ya. Yang kedua, ya, orang yang tetap pergi ke masjid salat berjamaah. Ya. Mendawama ilal masjid, ya, di salat berjamaah. Orang yang tetap ke masjid salat berjamaah, itu yang bisa meraih surga Firdaus. Yang ketiga, ya, intizarul waqti ala waqti. Orang yang nunggu sholat di atas sholat, nanti selesai sholat nunggu waktu lagi. Selesai maghrib, toko le masjid etekad nanti sembahyang isya. Nah itu orang yang duduk nunggu waktu, itu yang berhak mendapat surga Firdaus nanti. Ya, biasa sing nganti Nina apa mama? Mama. Oh Nina mama. Oh, alhamdulillah. Karena aku jaringan Nina biasa dengan nganti teluju-luju di masjid. Ya, mudah-mudahan lah Nina mama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kelima, syafaat Nabi. Orang yang masuk neraka, ya segera dikeluarkan. Segera dikeluarkan. Seharusnya dia lama, tapi karena syafaat Nabi segera dikeluarkan. Sampai yang punya iman setengah zarah. Kalau sudah zarah sudah habis sudah. Semua yang punya iman, yang pernah mengucap la ilaha illallah, dipertahankan sampai mati. Dia akan sembahyang. Dia ngaji, dia puasa, dia hanya ngucap-ngucap syahadat naik je kena merari no doang. Ini pun bakaramnya senat bau selesai. Enggak nih no. Untung na merari kah? Dia nak tahu nak asyhadalah. Asyhadalah. Oh, tunda nikahnya. Lagu bau ya selesai. Walaupun begitu dia pertahankan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah hendak sembahyang, hendak puasa, itu pun keluar juga dari neraka. Berkat syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Gitu. Yang terakhir, syafaat kepada paman beliau yang besar jasanya membela beliau dalam perjuangan, yaitu Abu Talib, ayahnya Sayyidina Ali, paman beliau. Itu yang dapat syafaat terakhir, tapi bukan syafaat bebas neraka, cuma diringankan nerakanya.
seharusnya menjadi kerak api neraka, tapi diangkat menjadi atas, didangkalkan nerakanya. Ya, ini syafaat terakhir dari Nabi untuk khusus paman beliau, Sayyidina Abu Thalib, yang banyak membela beliau, diringankan nerakanya. Seharusnya paling dalam, tapi yang paling ringan. Tapi tetap neraka juga. Paling ringan siksa dengan laun, lek neraka ngembang sandal sepasang. Dan kadu sandal bangkal otakna. Itu paling ringan siksa dengan. Dan kadu sandal bangkal otak. Besar punah wakna benang mas nonton otaknya bangkal lah. Dan bangkal otakna selesai otaknya terus belak wah. Iya. Kocor sama tai saidna seda wah. Ini otak yang kelak ini. Hanya sekedar memakai sandal itu paling ringan siksa orang. Adnal azab binar lahu na'lain. Ya, iza na'lahuma ya yugla dimaguhu. Paling ringan siksa dengan neraka dikasih 2 sandal. Bila mana dipakai sandal itu yang 2 langsung mendidih otaknya. Ya, langsung ya berteriak. Itulah paling ringan. Walaupun ringan, jadi temelet-temelet kah? Wakina azaban nar, wakina azaban nar. Amin. Nah, yang kita salut ayahanda tadi sudah kami sampaikan, ya. Ada beberapa cara kita meraih syafaat. Salah satunya itu kelebihan barisan Hizbullah. Tidak pernah jamaah kita Hizbullah meninggal disolatkan kurang dari, pernah kira-kira? Pernah enggak? Enggak pernah kurang dari 100, malah lebih dari 100 pun sekali lalu dinuahkan 100. Ya. Inilah keuntungan yang luar biasa untuk jamaah kita barisan Hizbullah. Oleh sebab itu jamaah kami yang belum masuk ngiring silat bareng-bareng. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim ini. Ya, orang yang menyolatkan saudaranya sampai 100, saudaranya itu dikasih syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang kita kejar, ya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali ke Ayahanda Mas Syahrul. Walaupun beliau banyak yang mendoakan insyaallah husnul khotimah. Mudah-mudahan meraih syafaat Nabi. Dia mewakili keluarga. Kalau ada hilap salah beliau, kemaafan deh. Maafan deh. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama saksikan ayahanda Mas Niki dengan bagus nih. Bagus nih. Asyhadu alaihi bil khair. Asyhadu alaihi bil khair. Asyhadu alaihi bil khair. Wallahu rasyahid. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Azhar Harib Kiha MPDI. Demikianlah tadi semua rangkaian sudah kita lalui. Kami dari Kunjungan Markas Bantul Lulusan Allah Altmal Barat Markas Altmal Barat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerahan penuh Kali jaga. Bang temali main lain no. kan yang nyuting. Tak. Dengan besar-besar. Mudah-mudahan dari apa semua yang kita lakukan itu